till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imelda Octavia, NIM O271-19010. Saya dari kelas Aqua 2, Fakultas Peternakan dan Perikanan, Prodi Aquakultur. Di sini saya akan membahas praktikum mata kuliah Fisiologi Biota Air tentang sistem dan organ pencernaan pada ikan mas. Alat yang saya gunakan pertama penggaris, yang kedua saya menggunakan gunting, yang ketiga pinset, yang keempat cutter, yang kelima handscoon, dan yang terakhir papan bedah. Dan bahan yang digunakan yaitu ikan mas. Bagian luar ikan mas yang pertama yaitu mulut, dan yang kedua yaitu mata. Dan pada bagian tubuh ikan mas terdapat sisik. Sirip terbagi berbagai macam sirip. Yang pertama yaitu sirip perut, dan yang kedua yaitu sirip dada, yang ketiga sirip bagian dubur, yang keempat sirip punggung, dan yang terakhir yaitu sirip ekor. Setelah kita mengetahui organ luar ikan mas, selanjutnya pembedahan organ dalam ikan mas. Dalam proses pembedahan ini, kita lakukan langkah pertama yaitu menentukan titik untuk kita memotong di bagian bawah anus dan di atas sirip belakang saat proses pembedahan. Yang diperhatikan dalam pembedahan yaitu urat sisik pada ikan. Apa yang dimaksud dengan urat sisik? Yaitu garis yang berada di bagian tengah tubuh ikan, sehingga ketika kita melakukan pembedahan yang kita lakukan dari bawah ke atas. Lalu kita melakukan pembedahan ikan selanjutnya, kita memotong searah urat sisik yang sudah terlihat menuju ke arah kepala ikan mas. Setelah kita melakukan pembedahan sampai terbuka dan terlihat bagian organ dalam, lalu kita amati. Mulut. Makanan masuk melalui mulut. Mulut ini merupakan bagian depan saluran pencernaan yang berfungsi untuk mengambil makanan. Dari mulut, makanan diteruskan melalui esofagus yang terletak antara lambung yang berfungsi untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Dari esofagus, makanan diteruskan ke lambung dan di lambung terjadi pencernaan secara kimiawi. Fungsi dari lambung ini terdiri antara lain adalah untuk menyimpan makanan dalam jumlah yang besar dan untuk mengaduk makanan dan sekresi atau gerak lambung dan untuk penggosongan lambung dan kemudian diteruskan ke usus. Gelembung udara ini mengatur volume tubuh yang disesuaikan berat jenis air dalam kedalaman tertentu. Selain itu, gelembung ini menjadi salah satu alat ikan untuk beradaptasi. Empedu bentuknya seperti kantong kecil bulat, memanjang berwarna hijau kebiruan. Empedu ini berfungsi menampung cairan empedu dan merupakan tempat penyimpanan sekresi dari hati. Dan ini hati. Hati merupakan organ penting yang mensekresikan bahan-bahan untuk proses pencernaan. Organ hati berjumlah sepasang, berwarna merah kecoklatan. Fungsi utama dari organ hati yaitu menghasilkan garam empedu. Selain itu, hati juga berfungsi sebagai tempat penyimpan vitamin A dan D.
dan tempat penyimpan lemak, dan glikogen, mengatur pembentukan urea sebagai pengatur sel darah merah. Dan ini organ usus. Usus adalah tempat penyerapan pertama dari makanan yang telah diolah di lambung. Pada usus, ikan berherbivora lebih panjang daripada ikan karnivora. Setelah makanan diserap ke dalam organ usus dan kemudian menuju anus, merupakan tempat muaranya saluran pencernaan keluar dari dalam tubuh dan merupakan ujung dari saluran pencernaan.